Aku habis ngelihat berita tentang korban bully yang ada di Indonesia, di mana korbannya itu sampai meninggal dunia. Bukan hanya di Indonesia sih, bahkan berita di internasional juga ada yang mana korbannya sampai putus asa ingin bunuh diri. Bullying, rasisme, dan sebagainya itu harus diatasi karena ini permasalahan yang sangat besar. Karena bullying itu akan merusak mental si korban. Jadi harus benar-benar diatasi. Bukan sendiri, tapi bersama. Temen aku cerita, jadi dia waktu sekolah dulu, dia pernah mendapatkan perlakuan bully dari teman-temannya. Terus dia itu sampai dicela, dijambak, dan sudah benar-benar main fisik. Sampai korbannya itu dia ngerasa kena mentalnya karena ya pembuli sudah melakukan bukan hanya celaan tapi fisik. Terus dia kayak dapat bully lagi di sekolah, terus dia teriak yang sekencang-kencangnya, kayak dramatis gitu kata dia. Terus satu sekolah tahu dan akhirnya gurunya tahu dia ngelakuin dramatis kayak gitu karena nggak ada jalan keluar. Di momen ini benar sih yang dilakukan dia karena dengan cara itu guru-guru akan tahu dan ini akan membuat jerak para pelaku. Pelaku bullying ini nggak sadar bahwa yang dilakuin dia itu adalah perbuatan yang tidak baik. Waktu zaman aku sekolah dasar dulu, ibuku selalu bilang sama aku. Jadi bilangnya kayak gini sih. Kalau misalkan kamu ada yang ngejahatin kamu, ada seseorang yang berbuat buruk terhadap kamu, bilang ya sama guru kamu, kalau enggak bilang sama keluarga kamu, ibu atau ayah kamu. Jadi tanpa kita sadari, kita diajarkan untuk speak up, berani untuk berbicara. Karena bulian mau di tempat kerja, di sekolah, di lingkungan sekitar, dimanapun kamu berada, itu tidak dibenarkan. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Tujuan bullying itu yaitu untuk penindasan, kekerasan, atau ujaran kebencian yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu yang merasa dirinya kuat. Pembuli atau pelaku bullying ini merasa dirinya kuat, padahal tidak. Dia mencari korban yang dirasa dia lemah. Tindakan bullying ini adalah akar dari permasalahan, di mana ketika seseorang melakukan bullying, dia akan melakukan rasisme, body shaming, dan lain-lain. Pelaku bullying ini akan memutarbalikkan fakta atau memanipulasi korban. Ketika si korban mengetahui tindakan dia akan mudahnya bilang, ini cuma bercandaan. Kamu orangnya gak asik amat sih, gak bisa diajak bercandaan. Emang ini bercandaan? Bercandaan untuk siapa? Untuk kita, mereka, aku. Menurut kamu ini bercandaan? Ya bercanda aja sama diri kamu sendiri. Emang ini lucu? Nggak lucu. Menurut aku nggak lucu. Ini bukan bercandaan. Jangan pernah menganggap bullying itu adalah suatu bercandaan. Bukan. Kita harus berani berbicara atau speak up. Berbicara hal yang benar. Ketika kamu mendapatkan suatu bully dari orang lain dan kamu merasa ini tidak benar, kamu harus berani speak up, bicara kepada orang lain. Harus berani pilih seseorang yang kamu percayai. Bisa jadi keluarga, guru kamu, atau jika perlu ke pihak yang berwenang atau polisi. Jangan pernah takut untuk berbicara atau speak up tentang kebenaran. Karena orang-orang seperti itu, para pembuli ini, dia merasa
tindakannya itu benar, padahal salah. Para pembuli di luar sana tidak tahu bagaimana cara menjadi orang yang baik. Faktor seseorang menjadi pembuli itu banyak. Bisa jadi dari tayangan televisi, sinetron, bisa jadi seorang anak menonton cuplikan-cuplikan berkelahi atau ujaran-ujaran yang tidak seharusnya diucapkan, ujaran-ujaran keburukan. Bisa jadi anak kecil itu bisa mencontoh itu. Misalnya gini, ada anak kecil yang sekarang menjadi pembuli. Kenapa seorang anak bisa mudahnya menjadi pembuli? Bisa jadi faktornya itu karena orang tuanya, misal kayak gini, orang tuanya itu adu argumen, berkelahi di depan anaknya, ucapan-ucapan kasar. Kan biasanya orang yang cekcokan ngungkapin kata-kata yang kasar dan semacamnya. Anak kecil belum bisa mencerna seutuhnya apa yang dia dapatkan, informasi yang dia dapatkan. Sehingga apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia akan mencontoh karena dia merasa tindakan yang dia lihat itu adalah suatu tindakan yang benar. Karena dia melihat orang tuanya berkelahi atau orang tuanya adu argumen, mengungkapkan kata-kata yang kasar. Kan biasanya kalau orang yang cekcok kan mengungkapin kata-kata yang kasar ya, hingga akhirnya anak mencontoh di lingkungan sekolah atau mempraktekkan terhadap teman-temannya yang dirasa dia lemah, dan akhirnya dia jadi seorang pembuli sampai dewasa nanti. Jadi ya, tolong orang tua di luar sana, ketika kalian beradu argumen dengan pasangan kamu, lihat-lihat apa ada anak kamu di sekeliling kamu, lihat. Karena anak bisa mencontoh perilaku yang dia lihat pada saat itu. Jangan pernah berteman dengan seseorang pembuli. Bisa jadi nih, karena ada korban bully. Misal contoh di sekolah, ada anak yang dibully. Dia tidak ada jalan lain, walaupun dia merasa dirinya tahu bahwa ini suatu tindakan bully, dia terpaksa bergabung dengan sekelompok orang yang suka membuli. Ini bahaya karena anak bisa jadi tidak mempunyai batasan atau prinsip ketika dia dewasa nanti. Tunjukkan kekuatanmu, jangan pernah takut. Maksud aku di sini kuat bukan berarti berkelahi, tapi kuat di sini kamu harus berani speak up, berbicara. Ketika kamu mendapatkan tindakan bullying dari teman kamu mendapatkan bully, kamu harus berani berbicara, kamu harus berani bercerita, kamu harus berani bercerita kepada orang yang tepat. Bisa jadi itu orang tua kamu, guru kamu, atau jika perlu polisi. Kalau dirasa ini dibutuhkan, kamu berhak untuk pindah dari tempat itu. Karena kesehatan mental itu penting. Untuk korban bully di luar sana, berbicaralah. Berbicara kepada orang yang menurut kamu, yang dapat kamu percayai. Berbicara tentang masalah yang kamu hadapi sekarang. Karena ketika kamu mendapatkan tempat untuk berbicara dari orang yang tepat tentang masalahmu ini, kamu akan mendapatkan solusi yang terbaik. Kamu tidak sendiri guys, aku merupakan salah satu korban bully dan aku bisa melewati itu. Jadi kamu jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Berani untuk speak up, karena aku nggak tahu kenapa ya, bahkan teman-teman aku di kelas itu ketika seorang guru menanyakan apakah ada yang harus ditanyakan ketika proses belajar mengajar itu,
Bahkan ada satu teman atau teman-teman aku bilang, ya titip pertanyaan dong. Dari situ kita bisa belajar di mana kita perlu berani untuk berbicara. Kalau itu baik, jangan pernah takut. Ketika semua proses sudah berjalan dengan baik, kamu sudah berani untuk berbicara dengan orang yang tepat. Sudah saatnya kamu healing, kemudian memperbaiki diri, membuka lembaran baru, dan fokus menjadi orang yang lebih baik. Tindakan bullying ini adalah permasalahan kita bersama. Kita tidak butuh yang namanya big proclamation. Kita butuh stop bully dari sekarang. Just stop bullying now. Untuk korban bullying di luar sana, aku tahu kamu itu adalah orang yang hebat. Dan kamu perlu tahu, kamu tidak sendiri. Kita bersama. Aku yakin kamu bisa. Tetap kuat dan tetaplah menjadi orang yang baik. Kalau kamu ingin cerita, silahkan sharing di kolom komentar guys. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, comment, likes, and share. Kita ketemu lagi di video berikutnya.